Shalom, shalom. Ada sukacita pada malam hari ini, amin. Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menyembah nama Tuhan. Haleluya Yesus. Sembah Kau Tuhan, Ku agungkan namamu Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah terlambat menolong kami. Sampai hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tutup bungkus tempat ini dengan darah-Mu ya Tuhan. Ini adalah waktu-Mu Tuhan. Biarlah kami pada malam hari ini menikmati Engkau. Kami mulai menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah Engkau saja disukakan pada malam hari ini. Engkau bertahta di atas puji-pujian yang dinaikkan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah
hidupku. Kau setia dalam setiap rencana. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari cepat saja katakan, sampai detik ini. Sampai detik ini. Sekali lagi cepat katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya Kaulah satu-satunya, Kaulah satu-satunya pengharapan kami. Oh Tuhan, Kaulah pengharapan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu, Kaulah Allah yang baik. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku puji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Rabasharaya Batakara Labasakaraya Takara Labasakara Siraya Takara Labasakara Takara. Ku sembah, ku sembah, ku agungkan nama-Mu, ku agungkan nama-Mu, Yesus. Haleluya. Ku sembah,
Masih dalam hadirat Tuhan, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyembah nama Tuhan. Kita sembah Dia, karena Dia layak disembah, Dia layak ditinggikan. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Thank you, Jesus, thank you. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesus. Pengharapan, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Tuhan mengasihi kita. Amin. Tuhan Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Amin. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Na 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 na.
kesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja atas gunungan. Amin. Tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Siap-siap lompat. Lompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 na. Percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini? Percaya ada gerakan Roh Allah di tempat ini? Berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Tunjuk timur, di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan. Terpujilah Tuhan yang
ada gerakan Roh Allah di tempat ini. Ketika ada gerakan Roh Allah di tempat ini, apakah jemaat semua percaya bahwa kita sudah dimenangkan oleh Tuhan? Apakah jemaat sudah merasa bahwa kita itu benar-benar sudah lebih daripada pemenang? Amin. Amin. Sebelum duduk, saya rindu untuk jemaat saling say hello satu sama lainnya. Minimal 5 orang katakan Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Cari minimal 5. Katakan Tuhan itu baik sebelum duduk. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan ada kekuatan kita. Firman-Nya ya dan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tepat pada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah lelah menjaga kita. Apapun keadaan kita pada hari-hari ini. Jangan berpikir Tuhan itu meninggalkan kita. Tuhan ada. Tuhan ada untuk kita. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita. Ada tangan Tuhan yang menyertai kita. Amin. Haleluya Yesus. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap langkahku. Hanya Kau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku.
Mari kami undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini. Tak pernah tinggalkan perbuatan tanganmu, Yesus, Kaulah penciptaku. Setelah rambutku jatuh, Engkau pun tahu, Yesus, Kau pedulikan. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Benar Tuhan, Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu. Ini Tuhan iman kami. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik. Takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Benar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha tahu yang terbaik bagi setiap kami. Dan kami perlu Engkau Tuhan, selalu perlu Engkau Yesus, lebih dan lebih lagi. Hati kami haus lapar akan Engkau. Hati kami haus lapar akan mengenal pribadi-Mu lebih dalam lagi, supaya kami benar-benar menerima apa yang menjadi kehendak-Mu atas setiap kami. Dan kami percaya kehendak-Mu, rancangan adalah rancangan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Dan ini waktunya Tuhan, kami akan merenungkan sebagian daripada kebenaran firman. Roh Kudus pimpin tempat ini, urapi tempat ini, segala kuasa-kuasa di luar Engkau yang hendak mengganggu penyampaian firman Tuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dan kami dedikasikan waktu ini, pikiran kami, hati kami, perhatian kami,
hanya untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat malam. Hari ini pagi tadi saya dikagetkan sama info dari Pak Gem bahwa gereja kita pelayanan di rumah tahanan Jembrana. Karena tiba-tiba kabarnya, waduh, gimana mempersiapkannya? Kemudian coba hubungi rekan-rekan pelayan Tuhan, A, B, C, D semuanya siap. Wow, luar biasa, ternyata gereja kita punya tim URC, unit reaksi cepat untuk melayani panggilan pelayanan daripada Tuhan. Luar biasa, terima kasih teman-teman. Ada kejadian yang cukup menggelikan. Jadi tadi itu pelayanan di lapas itu diikuti oleh 17 warga binaan. Saya tidak tahu apa semuanya Kristen, tapi katanya sih sebagian orang belum kenal Tuhan. Nah yang aneh ini gini, ada salah satu peserta ini waktu acara makan-makan, tanya, boleh enggak saya makan nasi babi? ya istri saya bilang, lah ya boleh-boleh aja. Ternyata karena dia warga binaan terkait narkoba asal loloan. jadi rupanya kepingin icip-icip gitu. Sebenarnya kita bawa 2 macam, nasi bungkus yang ayam sama nasi bungkus yang babi. Walaupun secara kekristenan sebetulnya apapun tidak masalah. Tapi ternyata ya lucunya itu, ternyata ada yang tanya seperti itu, berarti dari keyakinan lain. Rupanya mau icip-icip, ya puji Tuhan, jadi berkat. Baik, malam hari ini saya kasih judul menerima kepenuhan kuasa salib Kristus. Kita tahu salib Kristus itu mengandung banyak janji. Salib Kristus itu yang jelas karya penebusan yang menyelamatkan setiap kita orang percaya. Menebus dari dosa, menebus gagal kelemahan kita, kemudian memberi jalan, keselamatan, dan seterusnya. Tapi sayangnya banyak orang percaya gagal, berpotensi gagal menerima sepenuhnya segala kuasa-kuasa yang terkandung dari karya penebusan Kristus. Karena secara umum ada 2 pertanyaan yang sering timbul ketika kita berbicara tentang nama Yesus. Orang belum kenal Tuhan, rata-rata selalu menanyakan, manusia kok dituhankan? Manusia kok dituhankan? Nabi sih oke lah, rasul sih oke lah, tapi masa manusia kok dituhankan? Sebaliknya orang percaya, orang Kristen ini, secara lisan percaya bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Pasti semua amin, pasti semua percaya itu. Tapi ternyata dalam prakteknya, sadar atau tidak sadar, orang Kristen begitu sulit untuk menerima sisi kemanusiaan daripada Tuhan Yesus. Lebih suka Yesus itu Tuhan. Ketika Yesus itu manusia, iya sih karena memang diajarkannya Yesus itu 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi ini sesuatu yang bahaya Bapak Ibu.
Karena iman kita akan ketuhanan Yesus sama pentingnya dengan iman kita tentang Yesus itu 100% manusia. Kenapa? Kalau kita secara tidak sadar sulit menerima kemanusiaan Tuhan Yesus, maka kita akan memandang sepele pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya mesti wong Tuhan sakti kan, biarpun dipaku, biarpun dicambuk iso ae mati rasa. Ndak kroso kan, orang sakti kan. Orang sakti aja bisa, apalagi Tuhan. Maka kita tidak bisa menerima kepenuhan kuasa salib Kristus ketika kita selalu berpikir, oh Tuhan, bukan manusia. Kita secara tidak sadar mengecilkan makna daripada pengorbanan salib Kristus. Tolong multimedia, kayaknya enggak. Nah, padahal Yesus itu sesuai dengan firman Tuhan. Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman adalah Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan dan firman adalah Tuhan. Sang firman itu di ayat 14 dikatakan turun ke dunia dalam rupa wujud manusia. Manusia, bukan dalam wujud Allah, dalam wujud manusia. Jadi semenjak datang ke dunia, sampai naik di kayu salib, sampai dikuburkan, Yesus 100% manusia. Manusia yang sama persis seperti kita, dagingnya kalau dijiwit ya sakit. Kalau dihina ya hatinya sakit. Bisa menangis, bisa kelaparan. Next. Ibrani 4 ayat 15 menyatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi dijelaskan, Yesus sama dengan manusia. Sama persis dengan kita-kita manusia. Dicobai, tapi tidak berbuat dosa. Kalau kita dicobai, kebanyakan jatuh dalam dosa. Jadi seluruh pengakuan kita tentang kesamaan manusianya Yesus dengan manusia kita, real, itu sama pentingnya dengan iman kita bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kalau enggak, kita gagal, berpotensi gagal menerima kepenuhan salib Kristus. Karena Tuhan Yesus menebus kita, menggantikan kita di atas kayu salib, bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia. Sebagai manusia. Kalau kita mau membayangkan betapa berharganya Tuhan Yesus berkarya bagi kita, bayangkan bahwa manusia yang disalib itu adalah orang dekat kita. Mungkin tetangga sebelah rumah kita yang membela kita, atau kakak kandung kita yang membela kita, atau papa kandung kita, demi membela kita, dicambui, disiksa, dipaku di atas kayu salib, mati pelan-pelan, dengan sangat menderita. Bayangkan kalau itu orang dekat kita, maka kita memahami, Yesus itu manusia itu seperti itu. Dulu kalau saya masih muda senang nonton film silat ya, atau buku-buku cerita silat Koping Ho. Itu isinya kan pasti balas dendam. Balas dendam itu kenapa? Rata-rata ceritanya dulu
Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Papaku dibunuh sama si A itu. Orang marga ini. Demi menyembunyikan saya supaya tidak ketahuan. Papa saya keluar. Tapi saya ngintip. Lihat dengan mata kepala sendiri bagaimana papa saya dibunuh dengan kejam. Nah, si anak kecil ini bertumbuh. Mengasah ilmu. Sampai 10 tahun, 30 tahun. Kalaupun sampai menjelang ajal dia gagal balas dendam, dia merasa anak tidak berbakti. Pesan ke anaknya lagi. Cucunya dari yang pertama dibantai itu. Papa gagal jadi anak berbakti. Kamu teruskan perjuangan papa. Pokoknya ya, ada tatonya di sebelah sini, gambar apa gitu. Nah, cari sampai dapat. Baru kamu anak berbakti. Sampai segitunya. Pengorbanan manusia yang merasa sudah berkorban buat si anak cucu ini. Nah, itulah kalau kita menyadari sisi kemanusiaan Yesus. Yesus sampai segitunya untuk kita. Sampai segitunya dicambui, dagingnya sampai tercabik-cabik, disalib. Hanya untuk memberi jalan kepada kita. Memberi jalan keselamatan kepada kita. Lukas 4 ayat 1 sampai 13 saya bacakan buat kita semua dengan cepat. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Manusia ya, lapar. Kalau Tuhan tidak bisa lapar. Ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Next. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Next. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Next. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah itu iblis mengakhiri semua pencobaan itu. Ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Di ayat awal dikatakan tadi, Yesus pun lapar. Di sebagian lain Alkitab mengatakan ketika kapal dihantam badai, Yesus terlelap. Murid-murid membangunkan, guru, masa engkau enggak peduli sama kita? Bisa tidur nyenyak, bisa terlelap. Waktu menjelang Paskah mau masuk kota Yerusalem, Yesus menangis sedih. Karena mengetahui penduduk Yerusalem memiliki harapan yang berbeda dengan harapan Tuhan. Artinya Yesus bisa sedih, bisa menangis.
bisa marah juga. Waktu di bait Allah, meja-meja penukar uang ditunggang balikkan, juga bisa marah. Itu menunjukkan betapa manusia benar-benar manusia. Yesus yang menebus kita di atas kayu salib itu betul-betul sebagai manusia. Dikatakan setelah dibaptis di Sungai Yordan ya, oleh Yohanes Pembaptis, dikatakan Roh Kudus turun. Inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Roh Kudus turun. Dan Yesus yang penuh Roh Kudus ini ternyata dicobai sama iblis. Ayat ini adalah ayat terusannya. Setelah dipenuhi Roh Kudus membawa manusia Yesus ini untuk berpuasa 40 hari. Mempersiapkan untuk satu peperangan rohani. Karena Roh Kudus yang di dalam Yesus ini tahu bahwa karena Tuhan ini menjelma sebagai manusia 100%, iblis pasti akan segera datang mencobai. Sehingga dipersiapkanlah dengan dipimpin puasa 40 hari di padang gurun. Ini menjadi pembelajaran juga buat kita. Pesan rohaninya adalah kalau Yesus yang penuh Roh Kudus aja dicobai iblis di padang gurun, kita tidak usah heran, tidak usah menghakimi. Kalau ada orang-orang yang rajin beribadah, bahkan mungkin hamba Tuhan, pendeta, mengalami pencobaan. Jangan dihakimi. Yesus aja yang penuh Roh Kudus dicobai sama iblis. Rasul-rasul yang juga penuh Roh Kudus juga harus berhadapan mengusir setan. Tidak karena rasul penuh Roh Kudus, asal rasul datang setan sudah hilang semua. Tidak juga seperti itu. Juga harus berperang melawan Roh Kudus, melawan iblis. Sebaliknya, orang-orang yang tidak ada Roh Kudusnya justru tidak ada peperangan rohani. Aman-aman aja. Kenapa? Karena tanpa peperangan rohani pun orang-orang yang tidak ada Roh Kudusnya sudah kiblatnya ikut jalannya iblis memang. Saling bertengkar sendiri, saling menjatuhkan sendiri, saling fitnah sendiri. Tidak perlu berjuang iblis, tidak perlu cari celah. Tapi untuk orang yang taat firman Tuhan, untuk orang yang penuh Roh Kudus, iblis orang penuh Roh Kudus makin cari celah. Di mana saya bisa masuk untuk menggocok. Itu bedanya. Demikian juga kenapa kok dikatakan iblis datang mencobai Yesus yang kepenuhan Roh Kudus. Karena Yesus manusia. Sekali lagi membuktikan bahwa karena Yesus itu manusia. Waktu ini. Kalau Yesus Tuhan, iblis tidak berani mencobai. Percuma. Karena manusia 100%, iblis datang mencobai. Next. Ini beberapa ujian yang iblis lakukan sesuai yang kita baca tadi. Yang pertama, ujian ekonomi. Ayat 2 dan ayat 3. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicoba iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu itu ia lapar. Lapar, urusan kampung tengah ini. Yang paling menjadi banyak orang itu meninggalkan Tuhan, menggadaikan iman dan sebagainya, urusan kampung tengah. Nah.
Ayat 3 dikatakan, lalu berkatalah iblis kepada Yesus, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jadi masalahnya ada di kelaparan, perut lagi lapar, sudah tidak makan 40 hari. Iblis datang tepat seolah-olah memberi jalan kepada masalah lapar ini tadi, pada masalah ekonomi ini tadi. Jikalau engkau Allah, rubah aja langsung batu ini jadi roti, beres kan? Itu siasat iblis seperti itu. Datang seperti seolah-olah dewa penolong, cari jalan keluar. Teman seperjuangan, senasib seperjuangan. Ini loh caranya. Teman sepelayanan, teman sekerja, teman seperumahan. Nah, bisa dipakai iblis semuanya. Caranya halus. Caranya halus. Dan iblis menggunakan kata-kata yang sama. Kita anak-anak Tuhan masa kini juga sering dihadapkan dengan pencobaan yang sama. Jikalau engkau anak Allah. Kepada Yesus cara mencobainya gitu. Jikalau itu kan berarti seolah-olah mengakui tapi tidak percaya. Seandainya aku orang kaya ya berarti tidak kaya kan gitu. Jikalau engkau anak Allah, atau Petrus waktu berjalan di atas air. Jikalau itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Loh berarti kan Petrus itu tidak percaya, jangan-jangan hantu ya lek Tuhan. Ternyata hantu. Nah, jadi perkataan itu manis kelihatannya, tapi sebetulnya itu intimidasi, meragukan keberadaan orang yang diajak omong. Iblis meragukan, menantang, buktikan kalau memang kamu anak Allah. Kalau seandainya tapi berbicara di masa lalu, itu berbicara tentang penyesalan. Tapi kalau seandainya diomongkan sekarang, itu curiga namanya. Tidak percaya itu namanya. Jadi iblis mengajak Yesus, menyarankan Yesus untuk, jikalau engkau anak Allah, ngapain susah-susah kayak manusia, pakai menahan haus, menahan lapar, nanti ke depannya pakai harus disalib, disiksa. Jalan instan aja bikin mujizat, batu jadikan roti, beres. Tapi kenyataan sepanjang Alkitab menuliskan tentang pelayanan Tuhan Yesus hanya membuat mujizat bagi orang lain, bukan untuk menolong dirinya sendiri. Ataupun membuat mujizat untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bukan buat mujizat untuk dirinya sendiri. Sebaliknya iblis selalu mengarahkan bikin mujizat untuk dirimu sendiri. Dan itu juga diarahkan kepada kita di anak-anak Tuhan masa sekarang. Banyak anak Tuhan bergumul mati-matian untuk mujizat dirinya sendiri. Lupa dengan berdoa untuk mujizat bagi orang lain. Sama kemarin malam di doa malam kan Petrus di dalam penjara juga tidak berdoa untuk mujizat kebebasan dirinya sendiri. Dia hanya menyanyi bagi Tuhan, hatinya untuk kepala penjara di Filipi. Nah itu cara kerjanya Tuhan. Loh terus kalau kita selalu berfokus pada orang lain, berfokus melayani mujizat bagi orang lain, kapan saya? Firman Tuhan iya dan amin. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mujizat yang buat kita pribadi pasti juga akan ditambahkan ketika kita punya hati seperti Yesus.
Next. Lukas 4 ayat 4. Jawab Yesus kepadanya tentang batu menjadi roti tadi. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Tertulis di mana? Ribuan tahun yang lalu, sebelum Lukas 4 ayat 4 ini, di kitab Ulangan pasal 8 ayat 2 dan 3, itulah yang dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Dikatakan ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan, Allahmu, di padang gurun selama 40 tahun ini. Mirip ya, Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun selama 40 hari. Ayatnya ini menjawab firman yang dikatakan ada tertulis ini ribuan tahun lalu di kitab Ulangan, 40 tahun di padang gurun. Tujuannya dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau perintah Tuhan atau tidak. Demikian juga Tuhan Yesus menjawab seperti itu. Manusia hidup bukan dari roti aja. Artinya tujuan Tuhan di kitab Ulangan tercapai. Yesus merendahkan diri. Kalau tidak merendahkan di hati, ubahlah batu ini jadi roti. Oh, jangankan jadi roti, tak jadikan burger, hotdog dan sebagainya bisa. Ini loh, nah, itu enggak rendah hati gitu. Nah itu rendah hatinya Tuhan Yesus sudah memenangkan. Kemudian untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Tuhan Yesus langsung menjawab dengan perintahnya, perintah Tuhan. Ada tertulis di kitab Ulangan 8. Manusia hidup bukan dari roti saja. Next. Nah ayat 3-nya ini. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Kitab Ulangan. Tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Artinya bukan manusia tidak butuh roti, tetapi ketaatan kepada firman Tuhan dapat mendatangkan roti yang bermanfaat panjang. Artinya bermanfaat panjang itu sekalipun keadaannya tidak memungkinkan, sekalipun di titik terendah, sekalipun di padang gurun, selalu ada roti dari Tuhan. Selalu tersedia roti dari Tuhan. Seperti bangsa Israel 40 tahun, tidak menanam, tidak menabur, selalu ada roti, walaupun rotinya roti mana, tapi selalu ada. Tubuh jasmani kita kasih makan semahal-mahalnya dengan makanan paling hebat sekalipun, tetap akan ada habisnya. Ada tamat riwayatnya. Sehingga kalau kita tidak memberi makan yang bersifat kekekalan, yaitu firman Tuhan, hidup itu menjadi sia-sia juga. Sekalipun kita beri makanan paling bergizi tubuh jasmani kita. Itulah dikatakan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari segala yang diucapkan Tuhan, dari firman Tuhan. Next. Berikutnya ujian politik. Ayat 5 sampai 7. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Ke suatu tempat yang tinggi, kedudukan yang tinggi, jabatan yang tinggi. Dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadamu, kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang aku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu.
Kalau di awal tadi settingannya di padang gurun, urusan kampung tengah, urusan ekonomi, sekarang settingannya diiming-imingi pemuliaan, jabatan tinggi, kedudukan tinggi, lebih dari semua manusia yang lainnya. Instan, nggak usah pakai susah-susah, mengalami lapar, haus, disiksa, apalagi sampai disalib, mati pelan-pelan. Nggak usah, cukup menyembah aku aja. Kamu akan berkuasa, lebih berkuasa dari semua manusia yang ada di bumi. Itu janji iblis. Pertanyaannya kok mau-maunya Yesus ngikuti? Diajak ke tempat tinggi, kok ngikut aja, kan bisa nolak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya tujuan untuk menyatakan bahwa iman kepada Tuhan, iman kepada firman Tuhan yang katanya beberapa kali dikatakan ada tertulis, nah itu firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman bersama Allah, firman adalah Allah. Nah jadi bahwa iman kepada firman Tuhan tidak tergantung pada tempat, tidak tergantung situasi, tidak tergantung kondisi sekeliling. Makanya dibawa ke tempat tinggi, ya wis, tak ikuti. Cobaan wis. Itu seperti kalau kita mengemudi kendaraan, sopir lah ya. Bedanya sopir profesional sama sopir amatiran. Sopir amatiran ini kebanyakan rewel. Wah, enggak berani aku bawa, bannya gondol. Oh, remnya enggak seberapa makan, enggak berani aku bawa. Oh, spionnya pecah satu yang kiri. Bahaya ini, wis nyuruh orang lain aja, saya enggak berani. Oh, klaksonnya enggak hidup. Sebaliknya, sopir yang sudah handal, yang sudah profesional, pemilik mobil mengatakan, hati-hati ya, remnya enggak seberapa makan itu. Oh, gak masalah. Dalang gak kentekan lakon. Ya apa carane kan. Nah, jadi iman itu seperti itu. Tidak tergantung keadaan sekeliling. Sama seperti sopir yang profesional. Mau spionnya pecah satu, mau remnya enggak seberapa makan, mau lampunya cuma hidup lampu kotanya tok. Di dalang enggak kentekan lakon, tetap bisa jalan. Saya pernah mengemudikan mobil tanpa ada remnya sama sekali 30 kilo lebih. Karena waktu itu ternyata baru dapat mobil tapi namanya mobil second nih. Dulu kalau tidak salah ingat Panther Grand Royal tahun 97. Nah, baru dapat 1 bulan dipakai jalan, loh kok blong tidak bisa direm. Tapi bengkel jauh, ya dijalani aja pelan-pelan. Sampai 30 kilo lebih baru dapat dealer Isuzu. Masuk. Ya nyatanya bisa. Ya sebagai, kalau bahasa Jawa sebagai dalang, ya namanya tidak ada remnya ya mungkin jalannya 30, 40. Umpamanya buruh mengurangi kecepatan, mungkin persnelengnya turunnya, giginya diturunin, satu lagi. Kalau agak mendadak perlunya, ya pakai handrem, setengah ditarik. Harus berhenti sama sekali, tarik pol. Ya adalah namanya dalang itu enggak kentekan lakon. Selalu ada cara. Demikian juga Yesus mau menunjukkan dimanapun tempatnya, mau di padang gurun, mau di tempat tinggi, mau di hubungan bait Allah, jawabannya untuk menang tetap ada tertulis firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Karena pada kenyataannya iblis itu bekerja di segala tempat. Melalui rumor, melalui berita hoaks, melalui orang tidak taat firman, orang Kristen tapi tidak taat firman, orang menentang firman,
atau orang Kristen yang baru meninggalkan Tuhan. Nah, itu bisa dipakai semua oleh iblis untuk mencobai kita. Makanya Yesus memberi teladan di berbagai tempat, tak ladeni. Bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia yang sama seperti kita. Kalau dijewit rasanya sakit, ditusuk jarum rasanya sakit. Next. Setan selalu mengira dan berharap semua orang seperti dirinya, asalkan ditawari mamon, kekuasaan, kemuliaan, pasti ikut. Orang jahat selalu melihat orang lain dari kacamata jahat juga. Kalau dia mengingini sesuatu, dia anggap orang lain pasti juga mengingini itu. Munafik lah kalau tidak menginginkan. Nah, itu. Tapi Tuhan Yesus menjawab di Lukas 4 ayat 8, ketika disuruh menyembah iblis, tetapi jawab Yesus kepadanya, ada tertulis. Lagi-lagi jawabnya firman Tuhan, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tertulis di mana? Di kitab Ulangan 6 ayat 13. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Next. Ketika iblis dan gengnya, iblis dan pengikutnya, melihat dunia dari tempat tinggi, ia memimpikan tentang kerajaannya sendiri. Sebaliknya ketika Yesus melihat dunia dari tempat tinggi, ini berlaku juga seharusnya bagi kita orang percaya. Ketika Yesus melihat dunia dari tempat tinggi, maka Yesus melihat kerajaan Allah di muka bumi. Melihat kerajaan Allah diluaskan di muka bumi. Sebaliknya kalau orang yang melihat seperti iblis, melihat dunia dari tempat tinggi, ia memimpikan kerajaannya sendiri. Tidak heran orang-orang seperti ini yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena memang bagiannya iblis. Ketika seseorang memandang dunia, membayangkan seandainya kerajaanku itu. Kodrat manusia diciptakan oleh Tuhan adalah sebagai pribadi yang menyembah. Memang Tuhan menciptakan manusia itu sebagai penyembah. Percaya dengan iman hidup dari firman Tuhan dan menyembah Tuhan bukan menyembah berhala lainnya. Tapi kenyataannya kodrat sebagai penyembah tetap terjadi atas semua manusia tanpa terkecuali, tetapi menyembah Tuhannya ini yang belum tentu. Sebagian menyembah berhala, menyembah ilah-ilah lain. Bahkan ada yang ngakunya, beberapa teman saya orang di luar sana, ngakunya saya tidak nyembah apa-apa. Loh, agamamu apa? Saya tidak beragama. Saya tidak nyembah apa-apa. Jangan-jangan nyembah dewa-dewa. Enggak. Apa nyembah batu aki? Enggak. Saya tidak nyembah apa-apa. Murni saya tidak nyembah apa-apa. Saya sampaikan kepada kita semua. Karena manusia itu memang diciptakan sama Sang Pencipta, sama Tuhan. Sebagai penyembah. Tidak mungkin orang tidak menyembah apa-apa. Sekalipun mulutnya mengatakan saya tidak menyembah apa-apa. Sekalipun hatinya, perasaannya, saya tidak nyembah apa-apa. Sebenarnya orang yang berkata saya sedang tidak menyembah sesuatu apapun, tidak menyembah apapun, dia adalah orang yang sedang menyembah dirinya sendiri. Yang menyembah kekuatannya sendiri. Aku gak butuh sopo-sopo. Aku cuma butuh diriku sendiri. Firman Tuhan berkata,
terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan kekuatannya sendiri. Ya itulah yang dia sembah. Orang yang ngakunya tidak menyembah apapun, teman-teman kalau punya tetangga, punya saudara, punya apa, ngakunya saya tidak nyembah apapun. Tidak mungkin karena manusia memang diciptakan untuk menjadi penyembah. Jadi yang mengatakan tidak menyembah apapun, perhatikan, mereka adalah orang yang menyembah dirinya sendiri. Menyembah kekuatannya sendiri. Dan itu menurut firman Tuhan terkutuk. Next. Ujian yang ketiga, ujian rohani. Ayat 9 sampai 10. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Hubungan bait Allah menggambarkan keintiman dengan Tuhan. Level rohani tertinggi, melekat, menyatu dengan Tuhan. Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Artinya kerohanian pun dicobai sama iblis. Ekonomi dicobai. Politik dicobai. Spiritual, kedekatan kita dengan Tuhan pun dicobai. Cobaannya pakai firman Tuhan. Karena pencobaannya spiritual, mencobanya juga pakai firman Tuhan. Ayat 10, iblis mengatakan, sebab ada tertulis, mengenai engkau, mengenai Yesus, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Pakai firman Tuhan. Jadi jangan heran, iblis paham benar dengan firman Tuhan. Bahkan mungkin lebih hebat dari kita. Kita mungkin cuma pernah dengar firman Tuhan, tapi kalau iblis tahu sak pasalnya, sak ayatnya. Nah, jadi waspada, baik. Next. Tuhan Yesus lagi-lagi menjawab dengan firman juga. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, firman yang dikatakan oleh iblis di atas tadi dan jawaban Tuhan Yesus ada di Mazmur ini. Mazmur 91 ayat 2 dikatakan, Daud berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Yesus dikatakan putra Daud, berarti kan berlaku sama, tempat perlindungannya, Allahku yang kupercayai. Di ayat 11 dikatakan, di ayat 10-nya di atasnya dikatakan, apabila engkau terjatuh, ayat 11, malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini yang dipakai sama iblis untuk mencobai Yesus. Kan dikatakan ada malaikat-malaikat diperintahkan untuk menjagamu. Menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Seolah-olah benar, tapi agak dipelesetkan sedikit. Karena memang benar dikatakan sebab malaikatnya diperintahkan kepadamu menjaga di segala jalanmu supaya jangan terantuk pada batu. Tapi di ayat di atasnya itu dikatakan apabila engkau terjatuh. Bukan dikatakan apabila engkau sengaja menjatuhkan dirimu sendiri. Apabila engkau sengaja menterantukkan kakimu sendiri. Apabila engkau sengaja mencelakai dirimu sendiri. Enggak. Bukan tentang kesengajaan. Tapi cobaan iblis tadi kan suruh sengaja jatuhkan dirimu dari hubungan Allah. Yang model itu tidak ada diperintahkan malaikat-malaikat menjagai. Karena itu sengaja, bukan terjatuh tapi menjatuhkan diri. Nah itu bedanya tipis, tapi kalau kita tidak waspada,
kita juga bisa dikerjai sama iblis. Karena firman Tuhan tidak berjanji melindungi kita saat kita sengaja menguji Tuhan. Next. Dikatakan ada firman Tuhan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Jadi iman itu bukan kita menguji Tuhan, tapi Tuhan yang menguji kita. Bukan kita memperhambakan Tuhan, menjadikan Tuhan pesuruh kita, tapi kita yang jadi hamba Tuhan. Bukan Tuhan menyesuaikan diri dengan manusia, tapi manusia menyesuaikan diri dengan maksud atau kehendak Tuhan. Jadi 3 ujian yang dihadapi Tuhan Yesus. Dan iblis menawarkan untuk melalui 3 ujian itu dengan cara yang instan. Tidak usah pakai pengorbanan. Tidak usah pakai kesakitan. Tapi Yesus menghadapinya sebagai manusia 100% sama seperti kita manusia. Yang kalau ditusuk jarum dagingnya sakit, untuk menunjukkan bahwa manusia itu hidup oleh firman Tuhan. Manusia hidup menyembah Tuhan dan tidak mencobai Tuhan. Dan itu menjadi contoh buat kita manusia untuk menghadapi semua ujian kehidupan ini. Semua ujian kehidupan ini dengan iman, dengan firman Tuhan yang adalah Tuhan sendiri. Supaya pada akhirnya memperoleh mahkota kehidupan, kepenuhan karya penebusan salib Kristus itu. Sehingga firman Tuhan menjadi iya dan amin atas kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus Tuhan. Saya undang pemain musik untuk menempati posisi. Jadi sebagai sosok manusia 100%, Yesus tahu dan sudah merasakan segala sesuatu yang bakal dihadapi oleh manusia hidup di bumi ini. Segala kelemahan, potensi, sakit, penyakit, semuanya sudah dijalani. Semua sudah dirasakan dan dicobakan kepada Tuhan Yesus sebagai manusia 100%. Dan faktanya, kalau dipimpin Roh Kudus, bisa tidak melakukan dosa. Sering kita mengatakan, namanya manusia, kodratnya berbuat dosa. Kalau memang tidak bisa, Tuhan tidak akan menyuruh kita untuk hidup kudus. Kejarlah kekudusan sebab aku kudus. Tidak ada seorang pun dapat berjumpa dengan Bapa tanpa melalui kekudusan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sudah memberi satu pilot project. Ini loh manusia 100% yang sama persis seperti kita, bisa kok tidak melakukan dosa. Bisa kok tidak melakukan dosa walaupun cobaan ekonomi, cobaan politik, cobaan kerohaniannya. Demikian kita pasti bisa menanggung segala perkara bersama Tuhan Yesus. Next. Nah ini Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami betapa
Engkau Yesus berkorban sungguh-sungguh sebagai manusia yang sama seperti kami, yang bisa merasakan sakit, yang bisa merasakan lapar, merasakan haus, merasakan sedih, menangis. Dan itu dilakukan dengan jalan salib, Via Dolorosa, sampai tergantung di kayu salib, mati pelan-pelan bagi kita. Dan kami percaya Tuhan, pengorbananmu tidak sia-sia bagi setiap kami. Seumur hidup kami, pengorbananmu berharga bagi kami. Berjalan bersamamu Tuhan Yesus, kami percaya segala perkara kami, segala penyakit kami, segala kelemahan kami, segala kegagalan kami, Tuhan sudah tebus di atas kayu salib. Dalam nama Yesus. Dan Engkau membawa kami di dalam kuasa kebangkitan Kristus yang menang atas segala maut. Demikian kami umat-Mu di tempat ini, Engkau membawa kami bangkit menang atas segala pergumulan hidup kami. Dalam nama Yesus. Engkau berfirman, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Roh Kudus, pribadi Roh Kudus aku tinggalkan bagi setiap engkau sampai pada kesudahannya. Dan kami menerima itu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, meteraikan setiap firman-Mu atas kami, bahwa kami semakin cinta Yesus, semakin hidup penuh percaya diri, bahwa segala perkara kami gak ada apa-apanya bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta James. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan mendengarkan pengumuman. Kepada yang bertugas kami persilahkan dan kita siapkan hati kita untuk memberi, mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas berkat firman-Mu pada malam hari ini yang telah kami terima ya Tuhan. Firman-Mu sungguh menguatkan hati kami dalam segala pencobaan dalam kehidupan kami. Kami tidak akan menyerah Tuhan, karena Engkau ada bersama kami. Engkau telah memberikan teladan bagi kami ya Tuhan, bahwa kami boleh menghadapi pencobaan, boleh menghadapi pergumulan, tetapi kami tidak akan lemah, kami tidak akan menyerah ya Tuhan. Kami akan menghadapinya bersama-Mu. Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kubu pertahanan kami. Bersama Engkau ya Tuhan, kami dapat melewati apapun pencobaan yang kami hadapi ya Tuhan. Kami percaya bahwa kemenangan telah Kau sediakan bagi kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami anak-anak-Mu akan mempersembahkannya Tuhan. Bapa, kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau memperhatikan setiap persembahan yang diberikan ya Tuhan. Bapa, ini tidak seberapa dengan betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami, tetapi kami rindu Tuhan untuk mempersembahkan yang menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, karena kami ada sampai saat ini untuk memenuhi setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi, Engkau yang memberkatinya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan membacakan pengumuman sepekan. Enggak, pengumuman dulu. Saya menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir tempat ini beribadah bersama kami. Ada? Ya, selamat datang Bapak Ibu dari BB Ageng ya? Dari mana Pak? Dari Jakarta. Kami mengundang untuk minggu-minggu berikutnya beribadah di tempat ini bersama kami ya Pak ya. Bersama-sama kita menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Selamat datang kami ucapkan. Saya akan bacakan pengumuman sepekan. Hari Rabu pukul 7:30 ada ibadah family altar di tempat ini.
Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bergabung karena di ibadah family altar kita akan berfellowship. Kita ada saling ngobrol lebih dekat lagi. Jadi saya undang untuk Bapak Ibu Saudara, mari hadiri ibadah FA 7:30 di gereja. Hari Sabtu ada ibadah doa malam itu 6:30 diadakan di gereja. Dilanjutkan dengan latihan musik. Hari Minggu ada ibadah raya pukul 6 sore dan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu 6:30. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak-anak kecil, cucu-cucu, mari kita bawa ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Sehingga imannya boleh semakin bertumbuh. Demikian pengumuman dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan, amin. Kita sudah menerima berkat dari Tuhan, amin. Kita pulang dengan membawa kemenangan, amin. Kami undang untuk Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Katakan, aku masih punya Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun masalah yang kita hadapi, katakan dalam diri kita, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan yang ajaib yang menyertai aku. Haleluya. Masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Mari katakan, aku masih punya Tuhan. Kekuatanku, aku masih punya Tuhan. Sekali katakan, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur buat ibadah malam hari ini Tuhan. Kami boleh memuji-Mu Tuhan. Memuliakan Tuhan, berbakti kepada Tuhan. Dan istimewa menikmati firman-Mu ya Tuhan. Mengingat betapa Engkau menebus kami sebagai sosok manusia 100%. Betapa besar pengorbanan-Mu Tuhan. Betapa sakit yang Engkau rasakan. Betapa tercapik-capik yang Engkau rasakan. Yang seharusnya kami yang menerima penghukuman seperti itu. Engkau sudah menggantikan kami di atas kayu salib.
Kami tidak bisa membayangkan Tuhan, jikalau itu terjadi pada kami. Dan oleh karena itu kami menyadari betapa Engkau mengasihi kami. Betapa karya salib-Mu membuka jalan bagi kami. Membuka kebenaran bagi kami. Membuka kehidupan bagi kami ke depannya. Melalui kebenaran firman-Mu. Engkau berkata, akulah jalan, kebenaran dan kehidupan. Dan kami percaya, berjalan bersama Engkau Tuhan Yesus, segala perkara dapat kami tanggung sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan, terus bawa kami berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus sepanjang umur hidup kami. Naik dan naik menggenapi setiap destinimu atas-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Meteraikan setiap firman Tuhan atas kami. Dan bahwa kami hidup bukan hanya oleh roti saja, tetapi oleh kehendak firman Tuhan yang hidup atas kami. Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan, membawa bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Melalui setiap proses-proses yang akhir-akhir ini Tuhan izinkan terjadi, bahwa bangsa kami bertumbuh, berdemokrasi lebih baik lagi, menghargai HAM lebih baik lagi, dan bahwa bangsa kami semakin bermartabat di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Kami bawa para pemimpin bangsa kami, berkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh jajarannya sampai di tingkat daerah. Tuhan berkati kesehatan. Tuhan taruhkan roh takut akan Tuhan di dalam memimpin bangsa ini. Dan bawa para pemimpin bangsa kami Tuhan, membawa kemajuan bagi bangsa ini. Bertumbuh di dalam ekonomi, dalam kesejahteraan, kemakmuran, keamanan. Dan kami percaya, Shalom kami lepaskan dari Sabang sampai Merauke dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga Tuhan untuk kota Kabupaten Jemberana, tempat di mana kami tinggal. Berdoa untuk berkat-Mu atas Bapak Bupati, Wakil Bupati, dan seluruh jajarannya sampai tingkat kepala lingkungan RT. Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati keluarga, Tuhan berkati visi dan misi di dalam memimpin Kabupaten Jemberana ini Tuhan. Di dalam roh takut akan Tuhan. Sehingga para pemimpin kota kami boleh membawa kota ini diberkati Tuhan. Baik ekonominya, perikanannya, perdagangannya, kesehatannya, keamanannya. Sehingga kota ini menjadi kota yang diberkati Tuhan. Dan kami percaya kesejahteraan kota ini menjadi aliran berkat kesejahteraan bagi setiap umat-Mu di gereja ini Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Saudaraku, mari kita pulang. Mari kita angkat tangan, terima berkat daripada Tuhan. Diberkati Tuhan saat engkau masuk. Diberkati Tuhan saat engkau keluar, dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan engkau di kota. Diberkati Tuhan engkau di ladang. Diberkati buah kandunganmu. Segala hasil bumi dan hasil ternakmu dalam nama Yesus. Diberkati bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkati lumbungmu. Segala usaha dan pekerjaanmu dalam nama Yesus. Diberkati usaha tokomu. Diberkati Tuhan usaha dagangmu. Diberkati Tuhan usaha depotmu, usaha kulinermu. Diberkati Tuhan usaha pabrik rotimu. Diberkati usaha jasamu. Diberkati usaha budidaya tambakmu dalam nama Yesus. Diberkati segala usaha dan pekerjaan. Apapun yang dikerjakan jemaat Betani Negara, Tuhan membuatnya berhasil dan beruntung dalam nama Yesus. Tuhan pun menghendaki engkau tetap naik dan naik. Menggenapi setiap destiny Tuhan atas pribadi lepas pribadi. Tuhan pun menghendaki engkau tetap menjadi kepala dan bukan ekor.
Tuhan memberkati pendidikan dan kesehatan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang. Membawa segala kemenangan, damai sejahtera, serta penyertaan dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang sudah diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.